dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dari mulai. Selanjutnya, Ibu mau mengecek kehadiran. Yang disebutkan namanya, jawab dengan sebutkan cita-cita. Siap? Ayo Siti Lutfiah jadi polwan, wah hebat. Anitia polwan. Arfan TNI. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Belum masuk ke pembelajaran, seperti biasa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia. Indonesia. Ya, silakan semuanya berdiri. Silakan kita duduk kembali. Untuk selanjutnya, nah di sini Ibu informasikan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan konsep berpikir komputasional dengan tepat. Selanjutnya, bisa menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan cara berpikir komputasional dengan benar. Dan yang terakhir, menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Jadi Ibu harapkan setelah kalian nanti belajar atau mengikuti proses pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai. Nah, lanjut. Di sini Ibu punya pertanyaan. Coba. Kalian pernah membantu Ibu membuat nasi goreng? Nah, coba Ibu mau satu orang jelaskan langkah-langkah membuat nasi goreng. Coba teman tangan. Siapa yang mau? Silakan dulu. Langkah yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Terus apa lagi? Apa Pani? Mengiris bawang. Apa lagi? Nah, sesuai dengan hal berikut kalian mengetahui langkah-langkah seperti membuat nasi goreng. Nah, itu berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan belajar tentang prinsip atau konsep berpikir komputasional. Sekarang kita speaking dulu biar semuanya tambah semangat. Kita lakukan pertama. Silakan berdiri, keluar dari mejanya. Ya. Oke ya.
Silakan yang perlu ditulis bisa kalian tulis. Sudah siap untuk menerima materi hari ini? Kita belajar berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah layaknya komputer. Nah, selanjutnya, dalam berpikir komputasional ini ada 4 prinsip utama yang harus kalian ketahui. Yaitu yang pertama ada yang disebut dekomposisi, yang kedua ada yang disebut pengenalan pola, selanjutnya ada yang disebut abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Yang pertama ada yang disebut dekomposisi. Dekomposisi ini yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tujuannya untuk apa? Yaitu agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Ada yang kedua, pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini yaitu mencari kesamaan atau pola dari kegiatan yang serupa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Contoh, ketika kita membuat nasi goreng, itu langkah-langkahnya sama seperti kita membuat mie goreng atau capcay. Selanjutnya, abstraksi. Abstraksi ini mengambil inti penting dan mengabaikan hal yang tidak perlu. Tujuannya untuk apa? Yaitu supaya kita tidak bingung, tidak kebingungan. Jadi hanya fokus terhadap inti dari masalahnya, tidak berpikir kemana-mana. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti saat memasak nasi goreng, kita hanya fokus pada langkah-langkah utama seperti menumis bumbu, mencampur dan menyajikan. Selanjutnya ada apa itu algoritma? Serangkaian langkah atau aturan yang jelas yang berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ada langkah-langkahnya, ada langkah-langkahnya menyusun seperti tadi di awal ibu meminta menyebutkan langkah-langkah membuat nasi goreng. Jadi prinsip utama dari berpikir komputasional itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, sampai sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Jelas? Nah, di sini ibu akan melakukan demonstrasi menyeduh susu. Coba kalian pernah menyeduh susu? Pernah. Siapkan alat dan bahan. Yaitu apa bahannya? Susu dan air. Selanjutnya kita pikirkan bagaimana langkah-langkahnya. Yang pertama kira-kira apa? Kita robek, bisa langsung dengan tangan atau bisa kita pakai gunting. Setelah kita sobek, langkah selanjutnya apa? Seluruh isi ke dalam. Silakan dulu ke depan.
selanjutnya apa? Masukkan apa? Susu ke dalam sampai habis. Mubazir kalau masih ada di dalam kemasannya. Langkah selanjutnya apa? Tambahkan air panas secukupnya. Kelihatan tidak di sini? Coba kita panaskan. Kita tambahkan air panas. Oh, setelah ditambahkan air panas, apalagi langkah selanjutnya? Coba aduk rata pakai sendok dulu. Nah, setelah diaduk rata, susu siap disajikan. Silakan dulu. Nah, ibu lanjut. Saatnya diskusi. Silakan kalian berkelompok. Satu kelompok 3 orang 3 orang. Karena sudah berkumpul dengan kelompoknya, ibu akan bagikan LKPD. Setiap kelompok 1 LKPD. Nanti kerjakan atau berdiskusi bersama-sama untuk menyelesaikan LKPD. Nah, ini ambil gunting dan lemnya, satu kelompok satu. Coba ambil. Silakan bisa dimulai. Kalau ada yang tidak paham, silakan boleh bertanya.
Dan tadi menyimak penjelasan yang telah disampaikan oleh Ibu, coba Ibu mau bertanya, apa manfaat berpikir menggunakan prinsip berpikir komputasional? Siapa yang mau menjawab? Coba dulu, apa? Ya, terus? Nah, tidak membuat bingung karena alasannya jelas, terus bisa membantu kita menyelesaikan masalah, bisa berpikir secara efektif dan efisien. Nah, itu manfaat kita berpikir menggunakan prinsip berpikir komputasional. Yang kedua, kapan cara ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jam-jam saat mengerjakan PR, saat apa lagi? Saat memasak, coba Pani, saat apa lagi? Saat bermain permainan, di sana ada aturan atau ada strategi. Saat apa lagi? Pas sekolah seperti tadi ada apa tadi ada? Yang pertama apa dulu?
Silakan menetapkan kalau yang sudah selesai. Kelompok 3, anggota kelompok 3 sudah selesai. Silakan menetapkan. Sudah selesai semuanya? Kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Di mana hari ini kita belajar tentang prinsip apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional tadi apa? Berpikir layaknya komputer. Ada 4 prinsip dari berpikir komputasional, yaitu yang pertama apa? Terus apa? Pengenalan pola, terus abstraksi dan algoritma. Jadi diharapkan setelah kalian belajar atau memahami konsep berpikir komputasional, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah tadi kalian melakukan atau memahami 4 prinsip, ada dekomposisi, yaitu memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil, ada pengenalan pola, terus ada abstraksi yang memikirkan atau kita hanya memikirkan hal yang penting saja, dan ada algoritma mengikuti langkah-langkah yang jelas atau melakukan sesuai dengan langkah yang beraturan atau teratur atau jelas. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa menerapkan berpikir komputasional ini secara baik untuk bisa memecahkan masalah secara lebih baik dan efisien. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu harapkan apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita semua atau kalian semua selalu semangat dan selalu terus ingin belajar. Silakan bereskan dulu alat tulisnya, masukkan ke dalam tas.
Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.